Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Rudiansyah, dosen program studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UK TPT. Menyoal Tridharma Perguruan Tinggi tentu tidak hanya tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga tentang pengajaran. Setiap semesternya, saya mengampu beberapa mata kuliah yang diantaranya Tiongkok Modern, Kajian Lintas Budaya Indonesia Tiongkok, Folklore Tiongkok, Kajian Sastra Modern Tiongkok, dan Kebudayaan Tiongkok. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Kebudayaan Tiongkok. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai budaya Tiongkok, pengaruhnya dalam konteks sosial dan politik, serta evolusi kebudayaan Tiongkok dari masa ke masa. Selain itu, mahasiswa akan mengeksplorasi bagaimana kebudayaan Tiongkok berinteraksi dan beradaptasi dengan kebudayaan lain, termasuk pengaruhnya terhadap masyarakat di luar Tiongkok, seperti di Indonesia, Asia, dan juga global. Melalui studi kasus dan analisis kritis, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan dampak kebudayaan Tiongkok dalam konteks lokal maupun global. Deskripsi dari mata kuliah ini akan mengulas berbagai aspek yang membentuk kebudayaan Tiongkok, mulai dari sejarah, filosofi, dan tradisi hingga seni dan susastra, baik yang ada di Indonesia maupun global. Untuk komponen penilaian mata kuliah kebudayaan Tiongkok mencakup hasil proyek atau team based project 50%. Di dalamnya berisikan tentang tugas-tugas seperti presentasi kelompok, observasi lapangan, menulis esai, dan juga hadir sebagai peserta seminar nasional dan juga internasional, baik yang ada di lingkungan UNS maupun di luar UNS yang sekiranya terjangkau, biasanya memanfaatkan media seperti Zoom atau daring online. Untuk ujian tengah semester, bobotnya 25%. Nah, ini mencakup tugas seperti desain infografis dan juga desain flyer. Lalu, ada juga ujian akhir semester, bobotnya 25%. Nah, ini mencakup membuat draft artikel yang sifatnya kelompok, gitu. Bahan kajian atau referensi dari mata kuliah ini memanfaatkan sumber literatur berupa buku, jurnal, dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen prodi yang tergabung di Research Group Sinologi UNS. Pada mata kuliah Kebudayaan Tiongkok ini, saya akan menerangkan materi tentang nilai-nilai Konfusianisme dalam kehidupan masyarakat Tiongkok kontemporer. Materi ini penting dalam membantu kita memahami bahwa kebudayaan bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang terus berkembang dan memengaruhi kehidupan masyarakat hingga kini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar Konfusianisme, mengidentifikasi nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat Tiongkok modern. Ketika mendengar kata Tiongkok, apa yang pertama kali terlintas dalam benak kita? Apakah kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, tradisi budaya, atau justru perpaduan antara nilai tradisional dan modernitas? Pertanyaan ini menjadi langkah awal para mahasiswa untuk memahami bahwa perkembangan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Konfusianisme merupakan ajaran yang diperkenalkan oleh Kongzi atau Konfusius sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Walaupun telah berusia lebih dari 2000 tahun, nilai-nilai yang diajarkan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Tiongkok.
Bahkan, dalam era globalisasi dan transformasi digital, prinsip-prinsip Konfusianisme tetap menjadi landasan dalam hubungan keluarga, pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja. Beberapa nilai utama dalam Konfusianisme antara lain adalah Ren, yaitu kemanusiaan atau kasih sayang terhadap sesama. Li, yaitu tata krama, etika, dan penghormatan terhadap norma sosial. I, yaitu keadilan dan integritas moral. Ci, yaitu kebijaksanaan, serta Sin, yaitu kejujuran dan dapat dipercaya. Mari kita lihat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga, masyarakat Tiongkok masih menjunjung tinggi konsep xiao atau bakti kepada orang tua. Nilai ini mencerminkan penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua, kepedulian terhadap orang tua, serta tanggung jawab anak dalam menjaga keharmonisan keluarga. Di bidang pendidikan, penghormatan terhadap guru juga merupakan bagian dari implementasi nilai Konfusianisme. Guru dipandang bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang berperan membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, budaya belajar yang disiplin, kerja keras, dan semangat meningkatkan kualitas diri menjadi karakter yang banyak ditemukan dalam sistem pendidikan Tiongkok. Dalam dunia kerja dan organisasi, nilai kepercayaan, loyalitas, dan tanggung jawab, serta kerja sama tim menjadi faktor penting dalam membangun hubungan profesional. Nilai-nilai tersebut membantu menciptakan budaya organisasi yang mengutamakan keharmonisan sekaligus pencapaian tujuan bersama. Namun demikian, juga perlu memahami bahwa masyarakat Tiongkok saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat akibat urbanisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, terjadi proses adaptasi antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan kehidupan modern. Inilah yang menjadi kajian menarik dalam mata kuliah kebudayaan Tiongkok, yaitu bagaimana suatu budaya mampu mempertahankan identitasnya sekaligus beradaptasi terhadap perubahan zaman. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan refleksi. Coba bandingkan nilai bakti kepada orang tua, penghormatan terhadap guru, atau pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat Tiongkok dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Menurut Anda, apa saja persamaan dan perbedaannya? Tuliskan hasil analisis Anda secara singkat, kemudian diskusikan dengan teman-teman kelompok, agar kita dapat melihat keberagaman perspektif berdasarkan latar belakang budaya masing-masing. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan menghargai keberagaman budaya dalam konteks global. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Konfusianisme bukan hanya sebuah ajaran filsafat, melainkan fondasi budaya yang masih memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Tiongkok hingga saat ini. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, etika, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama tetap relevan dalam menghadapi tantangan dunia modern hari ini. Demikian pengantar untuk mata kuliah kebudayaan Tiongkok ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ciao. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Rudiansyah. Dalam kesempatan ini akan mengampu mata kuliah kebudayaan Tiongkok. Untuk materinya, kita akan mengulas tentang tradisi sembahyang Cioko. Ya, ini teman-teman barangkali ada yang sudah pernah mendengar atau pernah mengikuti barangkali tradisi atau sembahyang Cioko yang ada di Surakarta, gitu ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan sederhana, apa itu sembahyang Cioko? Atau biasanya di Jabodetabek itu dikenal dengan istilah sembahyang rebutan. Gitu. Nah, biasanya kan kalau kita dengar kata rebutan, berarti ada satu aktivitas, ya kan, atau reaksi dari masyarakat kah, atau komunitas untuk merebut sesuatu.
ya kan? Itu. Biasanya kalau pernah nonton kuda lumping, ya kan? Itu yang direbut apa ya biasanya? Sesajinya kan ya, kudapannya, ya kan? Tapi biasanya kudapannya bukan nasi kan, Florian, tapi apa? Bunga, ya kan? Baru ada kelapa, ya kan? Ada juga beling, ya kan? Gitu. Nah, dalam kesempatan ini kita coba mengulas ini tradisi yang seperti apa ya kira-kira. Ada yang mau coba jawab? Barangkali Faren, ini tradisi yang seperti apa? Aldi? Silahkan, ada yang mau coba jawab satu tradisi yang dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada siapa? Kira-kira gambaran tradisinya seperti apa? Ada yang ingin menerangkan? Ini kurang lebih sama seperti lagu Cap Kau, Florian, gitu ya. Nah, bedanya kalau tradisi sembahyang Cioko ini dilaksanakannya di Litang Gerbang Kebajikan, Surakarta, yang dipimpin oleh Pak Aji Chandra, kalau kenal ya. Nah, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong ataupun mewadahi masyarakat Tionghoa di Surakarta untuk melakukan penghormatan doa bersama kepada leluhurnya. Khususnya mereka-mereka yang keluarganya sudah tidak berada di Surakarta atau sudah tinggal jauh, gitu ya. Tapi tetap bisa menitipkan doanya di dalam kegiatan tradisi sembahyang Cioko ini atau sembahyang rebutan ini. Kita lihat seperti apa gambaran atau potret tradisi dari sembahyang Cioko ini. Nah, ini rangkaian dari kegiatan tradisi sembahyang Cioko yang ada di Litang Gerbang Kebajikan. Di depan ada Pak Aji Chandra dan juga jajarannya, juga diikuti oleh masyarakat Tionghoa, khususnya mereka-mereka yang menganut ajaran atau kepercayaan Konghucu, ya. Itu. Nah, ini jadi sebelum melakukan ritual penghormatan kepada leluhur, biasanya Pak Aji Chandra di depan sana ada satu ruangan. Beliau memberikan khutbah dulu, pencerahan dulu atau ceramah singkat, gitu ya. Lalu dilanjutkan untuk ritual atau tahapan-tahapan untuk tradisi Cioko-nya, gitu ya. Nah, menariknya tradisi ini itu sebelum dilaksanakan itu justru melibatkan masyarakat sekitar, gitu. Nah, ini tidak banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah lain. Misalnya Jabodetabek itu hanya melulu diikuti oleh masyarakat Tionghoa aja. Jadi yang andil, yang urun rembu itu hanya masyarakat Tionghoa aja. Tapi nggak demikian di Surakarta. Yang andil itu masyarakat sekitarnya luar biasa antusiasnya. Dari mulai mendekor, menyiapkan ubo rampenya, gitu ya, supaya kegiatan tradisi Cioko ini bisa berjalan dengan lancar, dengan hikmat. Itu berkat itu tadi partisipasi dari masyarakat setempatnya. Itu yang membedakan dan menjadi daya tarik tersendiri untuk kegiatan tradisi sembahyang Cioko di Surakarta. Nah, berikutnya kita juga akan melihat bagaimana masyarakat Tionghoa mempersiapkan ubo rampenya dengan sedemikian rupa. Dari buah-buahan, kemudian makanan-makanan ringan, ya. Juga yang nggak kalah menarik adalah replika dari kertas perahu. Ada yang tahu apa maksud atau makna dari replika kertas berupa perahu ini? Kira-kira dahulu kala nenek moyang atau leluhur bangsa Tiongkok datang ke banyak negara, salah satunya adalah Nusantara atau Indonesia kita kenal hari ini, itu dengan menggunakan apa? Transportasi apa kira-kira? Kapal udara. Oh, bukan, tentunya bukan ya. Tapi merupakan ini replika yang sebagian besar masyarakat Tionghoa itu mengartikan perahu tongkang, gitu ya, atau kita kenal ya kapal laut, gitu ya. Nah, kenapa perahu tongkang? Karena memang perahu ini hanya bisa bergerak ketika ada angin yang cukup untuk mendorong pergerakannya, gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka berlabuh atau mendarat ke Nusantara. Salah satunya adalah
Pulau Jawa ini. Selanjutnya, perahu-perahu replika dan juga ubo rampe yang lainnya, khususnya yang berupa kertas, pada akhirnya akan dibakar, gitu ya, dibakar di depan kelenteng. Nah ini litang tempat peribadahan agama Konghucu, atau nama lainnya adalah litang gerbang kebajikan, gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Aji Chandra. Jadi selanjutnya kertas-kertas replika ini kemudian dibakar, gitu ya. Lalu abunya itu akan dilarungkan, gitu ya. Biasanya terdekat itu di Sungai Bengawan, ya kan. Ada juga yang dimasukkan ke kendi kemudian dilarung ke laut, gitu ya. Misalnya di pantai selatan, gitu. Ada juga yang disimpan di altar sembahyang pribadinya. Biasanya rumah-rumah dari masyarakat Tionghoa yang masih memiliki altar-altar, gitu ya. Juga tentu tidak terlewat jajanan-jajanan pasar, ya. Biasanya makanan-makanan yang dulu menjadi kesukaan dari para leluhur mereka, orang tua mereka, gitu ya, atau kerabat-kerabat dekat mereka, gitu. Selain buah-buahan, juga ada gorengan, gitu ya, jajanan pasar, juga ada biasanya kalau masyarakat Jawa bilang tumpengan, gitu ya, macam bentuk kerucut itu. Ada ingkung juga, dan juga ada kepala babi yang itu menjadi simbol ya bagi mereka, gitu. Nah ini juga ada telur, nasi, gitu. Jadi ini menjadi semacam gambaran bahwa mereka memproyeksikan leluhur mereka di bulan di mana tradisi sembahyang Cioko ini dilaksanakan, itu roh-roh leluhur mereka dari alam nyatanya itu turun ke bumi, ke dunia untuk menengok sanak saudaranya, gitu ya, atau bahkan melihat kembali tempat di mana mereka dulu tinggal, terlahir, atau bahkan meninggal dunia, gitu. Makanya nggak jarang masyarakat Tionghoa yang dulu tinggal di Surakarta, kemudian sekarang sudah tinggal jauh di luar sana, mereka menitipkan doa-doa berupa foto atau gambar orang tuanya. Nanti akan ada gambar ditempelkan di dinding-dinding untuk didoakan bersama. Lalu kemudian diproyeksikan juga peletakan ubo rampenya atau sesajinya itu juga seolah mereka sedang makan bersama, gitu. Makanya hidangannya juga disusun secara rapi, gitu, berurut. Ada nasi, lauk pauk, dan seterusnya. Nah ini, jadi kalau kita lihat di sini ada perahu yang besar, juga ada yang kecil, juga ingkung, jajanan pasar, dan seterusnya. Ini dimaksudkan sebagai sesaji yang wajib ada, gitu ya, untuk diberikan kepada arwah-arwah leluhur mereka yang hari itu sedang turun ke dunia untuk mendapatkan harapannya itu didoakan, gitu ya, agar mendapatkan tempat yang terbaik di alamnya sana. Nah, kita akan lihat di sini gambaran antara sembahyang rebutan atau sembahyang Cioko yang ada di Surakarta dengan di daerah Jabodetabek. Jadi istilah di Jabodetabek, kalau menurut Profesor Gondomono, rebutan itu diartikan sebagai akhir dari kegiatan atau rangkaian sembahyang Cioko ini. Pada akhirnya itu sembako, ubo rampe, dan lain-lainnya ini akan diperebutkan, gitu. Karena ini menjadi semacam berkat bagi siapapun yang mendapatkan sesaji atau ubo rampe yang tadi udah disuguhkan kepada leluhur, itu akan mendapat berkat. Jadi ketika kita mendapat sesuatu kemudian kita nikmati, kita akan mendapatkan berkat. Paling tidak mendapatkan nikmat kesehatan, gitu ya, terhindar dari bala, petaka, juga penyakit, gitu. Nah ini, jadi bisa kita lihat gambarnya. Nah sementara kalau di Solo, di Jawa Tengah khususnya, sekarang sudah dibuat dalam bentuk bingkisan-bingkisan. Biasanya di dalam bingkisan itu terdapat semacam sembako yang kemudian diberikan secara bergilir, gitu ya, antrian supaya tertib.
kepada para masyarakat setempat. Jadi nggak melulu dibagikan atau diberikan kepada masyarakat Tionghoa aja, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar tempat kelenteng atau litang melaksanakan kegiatan ini. Nah ini kira-kira runtunannya, dimulai dari tadi khutbah atau ceramah singkat, kemudian dilanjutkan prosesi penghormatan bersama, ya. Nah ini menghadap ke altar utama litang, gitu ya. Kemudian juga terdapat tadi sesaji atau ubur rampe yang udah disiapkan. Nah ini yang tadi saya maksudkan sebagai bentuk doa yang dititipkan kepada keluarga atau anak turunan mereka yang saat ini sudah tidak berada di Solo lagi, gitu. Jadi mereka menitipkan foto, gambar dari almarhum, kemudian nama, dan juga biasanya dilengkapi dengan doa-doa yang biasanya itu ditempelkan di dinding-dinding dari tempat di mana kegiatan Kuecia atau sembahyang Chioko ini dilaksanakan, gitu ya. Lalu di akhir, setelah rangkaian semua sudah selesai, tongkang replika atau kapal replika tadi diletakkan di depan litang, kemudian dibakar nih seperti ini, gitu ya. Gimana? Nah, dibakar ini artinya ini sebagai upaya mereka menghantarkan kembali roh leluhurnya ke alamnya sana, gitu. Jadi kalau tadi roh itu diyakini di bulan itu mereka turun ke bumi untuk mendapatkan keringanan siksaan, ya, supaya mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang sedang melakukan ritual sembahyang Chioko. Juga di akhir pembakaran ini dimaksudkan mereka itu diantarkan kembali ke alamnya, ke langit atau Tian, ya. Jadi ini kira-kira rangkaian ringkas dari kegiatan Kuecia atau sembahyang Chioko, yang kalau di Jabodetabek dikenal dengan apa tadi istilahnya? Sembahyang rebutan, gitu. Nah, ini kegiatan penelitian yang saya lakukan dengan teman-teman dari CRJS UGM, yang dari kegiatan penelitian ini saya jadikan salah satu materi untuk mata kuliah kebudayaan Tiongkok. Jadi memang seyogyanya Bapak Ibu dosen itu nggak melulu hanya mendapatkan materi atau mencari materi dari sumber-sumber literatur, buku, jurnal, tapi juga aktif di dalam pengembangan riset-riset yang ada di luar, gitu ya. Sehingga ada relevansi antara pengajaran di ruang kelas dan juga di luar ruang kelas, agar perspektif antara masyarakat dengan kita yang berada di lingkungan akademis itu bisa sejalan. Nah, ini sebagai simpulannya bahwa sekali lagi makna dilakukannya upacara sembahyang Chioko terbagi menjadi 3 sudut pandang sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Dalam agama Konghucu, upacara sembahyang Chioko dimaknai sebagai bentuk syukur kepada malaikat bumi. Dalam agama Buddha, makna upacara ini adalah sebagai penyeberangan arwah, gitu ya. Kemudian dalam ajaran Tao, makna upacara ini adalah untuk menghindari malapetaka atau sebagai upaya tolak bala tadi yang saya sampaikan. Walaupun berbeda-beda dalam memaknai upacara ini, tetapi terdapat kesamaan tujuan, yaitu menyembayangi arwah agar tidak mengganggu umat manusia, gitu ya. Selain masyarakat Tionghoa yang melaksanakan upacara Chioko atau Chiokwe atau sembahyang rebutan, masyarakat yang tinggal di sekitar kelenteng Litang Gerbang Surakarta juga membantu selama upacara Chioko berlangsung. Nah, ini yang tadi saya singgungkan bahwa ini menjadi semacam hal menarik yang nggak didapati di banyak tempat, gitu ya. Artinya keterlibatan dari masyarakat sekitar itu luar biasa antusiasnya. Mulai dari persiapan, membantu mendekorasi kelenteng, hingga membersihkan kelenteng setelah upacara Chioko selesai, ya. Walau adanya perbedaan keyakinan, masyarakat saling membantu pihak kelenteng dan sudah merasa seperti keluarganya sendiri, gitu. Jadi ada banyak hal-hal menarik yang kita dapati ketika kita melakukan observasi lapangan, karena kita bisa mendengarkan langsung, melihat langsung seperti apa aktivitas, kemudian kondisi saat ini, gitu. Karena kadangkala ketika kita hanya condong ke satu literatur, buku misalnya, apalagi buku itu ditulis udah
beberapa tahun silam gitu ya, sementara kita lihat di kondisi kok agak berbeda gitu. Jadi memang perlu satu keterbaruan gitu, dengan kita terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi atau wawancara, dokumentasi, itu sangat-sangat membantu sekali untuk pemantapan ataupun kebaharuan dari satu proyek penelitian atau tugas akhir yang sedang kita susun atau kita kerjakan. Ya, itu barangkali untuk materi yang saya bisa suguhkan pada kesempatan ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Jadi kan di Tiongkok itu menggunakan replika kapal tongkang. Kapal tongkang, betul. Kalau replikanya itu diganti rumah, boleh nggak Mas? Nah, baik, pertanyaan menarik. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat ya, masyarakat Tionghoa pada saat momentum misalnya Cengbeng, ya kan, itu ada loh lose yang membakar replika selain kapal tongkang atau kapal laut tadi ya, gitu. Misalnya apa? Rumah. Benar sekali, gitu. Jadi memang anggapan mereka atau harapan besar dari sanak famili atau keluarga yang masih hidup di dunia, dengan mereka membakar rumah, kendaraan dalam bentuk replika ya, bukan kendaraan beneran, gitu ya. Itu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus memberikan tempat yang layak, karena mereka yakin bahwa akan ada kehidupan kedua di alam sana. Sehingga dengan mereka mendoakan kemudian diwujudkan dengan pembakaran rumah tadi itu sama dengan mereka sedang memberikan hadiah kepada leluhurnya, orang tuanya yang mungkin pada saat di dunia belum sempat dibelikan rumah. Seperti itu. Dan itu juga menjadi peluang bisnis kan, gitu. Jadi kalau kita lihat tuh di misalnya Shopee, Tokopedia, itu ada loh yang jual rumah-rumah replika. Nah, biasanya mereka kebanjiran orderan pada saat momentum seperti Cengbeng gitu ya. Karena memang itu momentum yang disakralkan. Jadi seluruh sanak famili, saudara, untuk memberikan penghormatan atau hadiah kepada keluarga mereka yang sudah tiada, itu dengan cara seperti itu. Itu ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan referensi, penerangan gitu ya, sekaligus menggugah kalian untuk mengulas banyak hal yang kadang-kadang terlewatkan di sekitar kita, khususnya potensi budaya Tionghoa yang ada di Surakarta. Gitu. Makanya saya tuh sering ajak kakak-kakak tingkat kalian yang sudah di semester 5 biasanya di mata kuliah kajian lintas budaya Indonesia Tiongkok. Itu banyak aktivitasnya itu di luar ruang kelas untuk melakukan observasi lapangan dari satu tempat ke tempat lain yang kaitannya atau menyoal tentang ketionghoaan di Indonesia. Jadi dengan kegiatan itu mereka bisa memahami ataupun memperkaya perspektif mereka soal ketionghoaan yang ada di Indonesia. Itu ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi, pertanyaan, juga teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti mata kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya Rodiansyah, pamit undur diri. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.